Kalau dilihat dari peta, Indonesia dengan Mesir terlihat sangat jauh, yaitu sejauh 9.359 km. Nah, kayaknya nggak mungkin dong Firaun punya hubungan khusus sama orang-orang Bengkulu. Tapi kalian boleh aja nggak percaya sebelum melihat bukti-bukti yang ada dalam kuilnya Firaun, di mana dalam beberapa reliefnya tergambar jelas bagaimana hubungan antara penguasa Mesir itu dengan orang-orang dari sebuah wilayah yang mereka sebut sebagai Tanah Pun. Dalam sejarah, Mesir kuno tercatat ada banyak wanita yang pernah memerintah sebagai salah seorang penguasa. Salah satunya adalah Ratu Hatshepsut yang memerintah pada 1479 hingga 1458 sebelum Masehi. Hatshepsut atau yang dalam bahasa Mesir kuno berarti perempuan bangsawan terkemuka, merupakan Firaun perempuan kedua yang berhasil dikonfirmasi secara historis, sekaligus juga menjadi salah satu penguasa perempuan paling sukses dalam sejarah peradaban Mesir kuno. Salah satu peninggalan Ratu Hatshepsut yang terkenal adalah bangunan yang bernama Mortuary Temple of Hatshepsut atau Kuil Hatshepsut. Di dalam kuil terdapat relief yang bercerita tentang salah satu wilayah yang bernama Tanah Pun, hubungannya Firaun wanita ini serta beberapa Firaun lainnya. Relief di dinding-dinding kuil menceritakan utusan kerajaan bersama sang ratu melakukan ekspedisi ke Tanah Pun. Menurut sejarah, sang ratu membawa 5 kapal penuh barang, termasuk flora dan fauna dari Tanah Pun. Orang-orang Mesir menyebut Tanah Pun sebagai Tanajer, yang secara harfiah dapat diterjemahkan sebagai tanah dewata yang terletak di sebelah timur Mesir. Sebagai mitra dagang Mesir, Tanah Pun juga memproduksi dan mengekspor emas, dupa, resin aromatik, kayu hitam, gading, cangkang kura-kura, hewan liar, kemenyan, dan bahan wewangian lainnya, serta kayu unggul yang diimpor dari Tanah Pun. Kayu ini kemudian digunakan dalam pembangunan kuil-kuil di Mesir. Sepeninggal Ratu Hatshepsut, penguasa berikutnya yaitu Thutmose III dan Amenhotep III juga melanjutkan tradisi perdagangan Mesir dengan Tanah Pun. Perdagangan dengan Tanah Pun ini terus berlanjut hingga dimulainya dinasti ke-20 sebelum berakhirnya kerajaan baru Mesir. Relief pada dinding kuil ini juga menunjukkan tetua masyarakat Tanah Pun yang bernama Parehu dan istrinya yang bernama Ati sedang menerima utusan dari Mesir. Dari deskripsi yang masih terbaca, Tanah Pun adalah sebuah masyarakat yang damai dan makmur dan tampaknya memiliki berbagai macam barang perdagangan yang sangat berharga. Nah, pertanyaannya, di manakah Tanah Pun itu berada? Lokasi tepatnya Tanah Pun sampai saat ini tidak diketahui dan selama bertahun-tahun lokasi Tanah Pun diperkirakan berada di Saudi, Afrika, Somalia, Sudan, atau Eritrea. Perdebatan ini terus berlangsung di mana letak tanah yang menjadi tujuan favorit para Firaun dan rakyat Mesir kuno berdagang ini. Para ilmuwan dan sejarawan telah memberikan argumen masing-masing atas klaim mereka. Salah satu argumen yang paling populer disimpulkan dari relief-relief kuil Hatshepsut di Deir el-Bahari. Relief tersebut berhasil diidentifikasi bahwa ciri masyarakat dan lokasi Tanah Pun yang ternyata sangat mirip dengan budaya masyarakat di sekitar pantai barat Sumatera bagian selatan, yang kini wilayahnya di sekitar Provinsi Bengkulu yang didiami oleh suku Enggano. Nah, sekarang kita lihat apakah Tanah Pun itu berada di Bengkulu. Berikut ini adalah bukti-bukti kemiripannya. Dengan melibatkan banyak ilmuwan, identifikasi kemiripan itu dilihat dari banyak sisi. Antara lain, yang pertama, rumah masyarakat Tanah Pun. Dari beberapa relief di kuil Hatshepsut Mesir, digambarkan rumah penduduk Tanah Pun yang mirip seperti rumah-rumah tradisional suku Enggano. Rumah ini berbentuk seperti kubah yang terbuat dari dedaunan mirip rumbia dengan lantai datar yang berupa lingkaran. Rumah ini adalah jenis rumah panggung yang berada lebih dari 1 meter dari atas tanah karena disanggah oleh beberapa balok kayu sebagai pondasinya. Yang kedua, kemiripan hasil alam. Ada banyak pohon-pohon yang tergambar di relief yang salah satunya pohon dengan batang tubuh langsing ini. Sekilas mirip dengan pohon pinang yang tumbuh subur di daerah tropis. Pohon pinang merupakan salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman dan sangat terkenal di Sumatera. Pohon kemenyan juga banyak digambarkan pada relief. Kemenyan menjadi barang mewah karena biasanya digunakan secara luas di Mesir untuk ritual keagamaan. Lalu ada juga pohon eboni pada relief yang dibeli dari Tanah Pun dan dibudidayakan di Tanah Amon yang kemudian akan dimanfaatkan kayunya yang bertekstur halus untuk dijadikan hiasan. Ditulis pada buku Eduardo Neville 1898, pohon ini disebut hapni yang umumnya diterjemahkan sebagai eboni.
Kemudian kayu manis sering digunakan sebagai hadiah dari penguasa untuk diberikan ke kuil. Menurut keterangan Herodotus, dulu kayu manis datang ke Laut Merah melalui pelabuhan perdagangan. Namun, sumber dari mana kayu manis itu didapatkan tidak diketahui. Berdasarkan sejarah, kayu manis ini dulu ditanam di Cina, Vietnam, dan Indonesia. Jika melihat jarak dan rute perdagangan laut, besar kemungkinan kayu manis ini diimpor dari Indonesia. Selain kayu manis, ada juga kamper atau kapur barus. Bahan ini digunakan sebagai parfum untuk keluarga kerajaan dan juga untuk cairan pembalseman di Mesir kuno. Nama barus pada kapur barus berasal dari sebuah daerah barus di Sumatera Utara. Saking terkenalnya wilayah ini, banyak dikunjungi saudagar-saudagar dari luar Nusantara. Ini juga yang membuat semakin besarnya kemungkinan Tanah Pun itu ada di Sumatera. Yang ketiga adalah lokasi Tanah Pun. Tanah Pun dalam hieroglif Mesir diucapkan Puene atau Puene yang mirip dengan kata pekan. Pekan dalam bahasa Melayu bermakna pasar atau daerah perdagangan. Seperti yang kita tahu, kita mengenal beberapa daerah di Sumatera yang diawali dengan kata pekan, seperti Pekanbaru, Pekan Labuhan, dan Pekan Perigi. Yang keempat adalah aksesoris di tubuh. Terlihat beberapa sosok yang memakai ikat kepala yang digambarkan dalam relief kuil tersebut sebagai bangsa Pun. Ikat kepala tersebut tampak seperti ikat kepala tradisional ciri khas dari suku Enggano. Masyarakat Enggano juga sering membawa golok atau pisau yang terkadang diselipkan di sebelah kiri pinggang. Hal itu pun serupa dengan penggambaran di relief. Selain ikat kepala, ada juga kalung dan juga pakaian yang tergambar pada relief di kuil. Yang kelima adalah monyet ekor babi. Relief di tiang pada penggambaran dari El-Bahari menunjukkan seekor monyet yang diduga adalah monyet ekor babi. Monyet ini digambarkan sedang memanjat pohon pinang dan menggendong bayinya. Kera ekor babi sendiri ditemukan di bagian selatan Semenanjung Malaya, dan di daerah Pariaman, Sumatera Barat, kera diajari membantu masyarakat memetik kelapa. Ada legenda terkenal di kalangan orang Rejang yang menceritakan kisah kera ekor babi putih yang ternyata memiliki kesamaan dengan budaya orang Mesir. Yang keenam, kesamaan beberapa kosakata. Beberapa kosakata di Sumatera pun memiliki kemiripan dengan kosakata bahasa Mesir kuno, khususnya suku Rejang, yang merupakan salah satu suku bangsa tertua di Sumatera. Selengkapnya bisa kita lihat dalam beberapa tabel ini. Kita bisa lihat seberapa mirip kosakata suku Rejang dengan kosakata dalam bahasa Mesir. Dalam legenda Nusantara sendiri, Tanah Pun dikenal juga dengan Australomelanesit. Nama Pun diambil dari leluhur mereka, Put bin Ham bin Nabi Nuh. Diceritakan, setelah kerusakan selepas bencana di masa Nabi Nuh, yang tersisa tinggal keluarga Nuh beserta para pengikutnya. Penduduk Nusantara diperkirakan bermula dari dua kafilah, yakni keluarga Put bin Ham bin Nabi Nuh dan keluarga Sin bin Amr bin Saubal bin Yafid bin Nabi Nuh. Keluarga Put bin Ham bertempat tinggal di dataran tinggi semenanjung Bukit Barisan Sumatera. Sebagian lagi berada di Sri Lanka dan India. Sementara keluarga Sin bin Amr sebagian besar bertempat tinggal di wilayah Sundaland, daerah dataran rendah di antara Sumatera, Semenanjung, Kalimantan, dan Jawa. Namun, karena sekitar tahun 9600 sebelum Masehi, Sundaland tenggelam yang memaksa mereka mencari daerah lain hingga akhirnya sampai ke daerah keturunan Put bin Ham, yaitu di Bukit Barisan Sumatera. Mereka kemudian berbaur dan memunculkan bangsa baru, yaitu bangsa Australomelanesit, yang kemudian wilayahnya dikenal dengan nama Tanah Pun. Nah, dari bukti-bukti ini gimana nih? Kalian termasuk orang yang percaya kalau Tanah Pun itu ada di Bengkulu atau enggak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar.